mempresentasikan dan ingin memaparkan terkait materi konsep dan pembelanjaan risiko di mata kuliah manajemen risiko pada dosen mengaku yaitu Pak Aris Subranta. Yang pertama perkenalkan, nama saya Riki Zansori dan teman saya sebelah. Nama saya Asep. Nama saya Hartati. Nama saya Siti Sarok. Nama saya Alipsin. Nama saya Sarul Imron. Berikut materinya akan kami paparkan melalui PowerPoint. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait konsep dan pembelanjaan risiko. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama itu metode pengendalian risiko, yang mana yang ditujukan untuk mengurangi adanya kerugian potensial dan mengusahakan agar kita dapat mengendalikan suatu kerugian tersebut. Dan selanjutnya di sini untuk pengendalian risiko tersebut, perusahaan juga harus melakukan pembelanjaan atau pembiayaan yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana dalam memulihkan suatu kerugian tersebut. Selanjutnya di sini cara pengadaan dana tersebut ini memiliki dua atau tiga, yang mana yang pertama yaitu risk financing transfer, yang kedua adalah risk financing retention, dan yang ketiga di sini untuk meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan mengendalikan risiko itu tersebut melalui yang pertama pemindahan risiko melalui cara pengendalian yang tidak memerlukan pengarahan dana karena dijalankan dengan di sini yang saya rangkum ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu dengan cara memindahkan harta atau yang bersangkutan kepada pihak lain, dan yang kedua di sini ada memindahkan tanggung jawab yaitu terhadap transfer terhadap kerugian yang bersangkutan, dan di sini selanjutnya ada menganggap kerugian yang bersangkutan akan dipikul oleh pihak lain. Selanjutnya di sini ada poin yang mana memindahkan risiko melalui risk financing, berarti transfer error, mencari dana eksternal untuk membayar kerugian jika risiko itu benar-benar terjadi. Nah, untuk risk financing transfer sendiri itu ada dua macam. Yang pertama transfer risiko kepada perusahaan asuransi, dan yang kedua transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi. Nah, teman-teman, seperti yang kalian ketahui, apabila kita memiliki perusahaan, kita juga wajib bisa yang namanya mengendalikan suatu risiko supaya kita bisa terhindar dari suatu kerugian di dalam perusahaan kita sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Non-insurance transfer, pemindahan risiko kepada pihak non-asuransi dilakukan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas harta, kerugian atas net income, kerugian personil, tanggung gugat, atau liabilities kepada pihak ketiga. Keterbatasan non-insurance transfer. Pertama, kontrak ini hanya memindahkan sebagian risiko dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Kedua, bahasa yang tertulis dalam kontrak adalah bahasa hukum yang seringkali tidak dimengerti oleh orang kebanyakan. Ketiga, surat kontrak bisa dibatalkan oleh pengadilan jika isinya bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar bagi transferee. Contoh non-insurance, risk transfer financing. Melalui perjanjian leasing, lessor bisa memindahkan kepada penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta atau kecelakaan bagi pihak ketiga. Sebelum perjanjian ditandatangani, tanggung jawab dibebankan pada lessor. Kedua, melalui perjanjian leasing, lisi atau penyewa bisa memindahkan risiko kepada lessor tergantung perjanjiannya. Berarti lisi terhindar dari risiko kerugian. Ketiga, pemindahan risiko juga terjadi pada kontrak pengiriman barang, kontrak penyimpanan barang, kontrak pembuatan bangunan, di mana dalam kontrak dicantumkan adanya pembayaran premi risiko. Yang terakhir, surety bond atau jaminan atas risiko yang mungkin terjadi atas obligi yang dijamin oleh surety. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Hartati. Surety bond. Dalam penjaminan obligasi terdiri dari tiga pihak, yaitu penjamin, yang dijamin, dan prinsip. Misalnya, yang dijamin mengikat perjanjian
dengan seorang kontraktor, di mana di dalamnya disebutkan bahwa prinsipal akan menyiapkan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Dalam pihak yang dijamin akan membayar sepenuhnya jika pekerjaan telah selesai, baik prinsipal maupun yang dijamin bersedia untuk mengikatkan diri kepada penjamin. Jika kontraktor tidak memenuhi kewajibannya, maka penjamin tidak membayar kerugian pada prinsipal, lalu menagih kepada yang dijamin tersebut. Risk retention financing. Yang pertama, yang paling umum dilakukan perusahaan adalah pembiayaan untuk menanggung sendiri resiko tanpa mengalihkan perusahaan asuransi. Yang kedua, sumber dana untuk pembiayaan resiko dan diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, penanggungan sendiri ini bersifat pasif atau kadang tidak direncanakan atau direncanakan. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa alasan perusahaan melakukan retention. Yang pertama, keharusan karena tidak ada pilihan. Yang kedua, adanya biaya yang harus dikeluarkan lebih hemat. Yang ketiga, kerugian dan harapan. Yang keempat, opportunity cost. Yang kelima, kualitas dari pertanggungan. Dan yang terakhir yaitu pajak. Faktor pendorong pembiayaan retention. Yang pertama yaitu ada biaya lebih rendah dibandingkan biaya yang dibebankan kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, kerugian atau expected loss dinilai lebih rendah dari perkiraan perusahaan asuransi. Yang ketiga, jika unit menghadapi resiko atau exposure unit banyak, maka resiko akan menjadi lebih rendah karena perusahaan dapat memperkirakan probabilitas kerugiannya dengan akurat. Yang keempat, biaya kerugian membengkak dalam jangka panjang sehingga menghasilkan opportunity cost yang besar. Yang kelima, adanya peluang besar untuk berinvestasi yang akan mengakibatkan opportunity cost yang besar. Dan yang terakhir, adanya keuntungan pelayanan internal. Baik, selanjutnya pembiayaan ke perusahaan asuransi. Jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan harus membayar premi yang dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, loss allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian dan harapan dari pihak tertanggung. Yang kedua, loading yang meliputi biaya profit margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga yang nilainya mencapai 30% sampai 40% dari premi. Jika perusahaan bermaksud menanggung sendiri resiko, maka harus dipertimbangkan apakah akan lebih mudah karena menghemat pembayaran premi. Dan untuk kesimpulannya, 1. Pembelanjaan resiko merupakan cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Yang kedua, pendekatan pembelanjaan resiko dibagi menjadi dua. Yang pertama, risk financing transfer, merupakan usaha memindahkan resiko disertai dengan pembiayaan. Pemindahan resiko melalui risk financing berarti transfer pencari dana eksternal untuk membayarkan kerugian yang bersangkutan jika kerugian itu benar-benar terjadi. Yang kedua, risk retention atau menanggung sendiri resiko. Retensi bahwa perusahaan mempertahankan sebagian atau seluruh kerugian yang didapat berakibat bagi kerugian yang diberikan. Tidak semua resiko usaha harus diasuransikan, sehingga resiko-resiko yang relatif tidak begitu berpengaruh terhadap operasi usaha atau perusahaan biasanya akan ditangani oleh perusahaan sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alif. Selanjutnya yang ketiga, cara untuk melakukan risk finance transfer. Cara untuk melakukan risk finance transfer terbagi menjadi dua. Yang pertama, insurance transfer, merupakan pemindahan resiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi resiko dengan mentransfer resiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil atau minim bila dibandingkan dengan resiko kerugian finansial bila terjadi musibah. Yang kedua, non-insurance. Non-insurance transfer kebanyakan memindahkan resiko kepada pihak non-asuransi
dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk memindahkan resiko. Selanjutnya, cara untuk melakukan risk retention. Cara untuk melakukan risk retention terbagi menjadi dua. Yang pertama, alasan perusahaan melakukan retention. Suatu perusahaan yang menanggung sendiri resiko dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut. Yang pertama, keharusan karena perusahaan tidak punya pilihan lain. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, kerugian harapan. Yang keempat, opportunity cost. Yang kelima, kualitas pertanggungan. Lalu cara yang kedua yaitu cara penyediaan dana. Penyediaan dana untuk program retention dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanpa penyediaan dana sebelumnya. Yang kedua, membentuk dana cadangan. Yang ketiga, self-insurance. Yang keempat, captive insurer. Oke, baik teman-teman, demikian presentasi yang sudah kami paparkan pada manajemen risiko di kelompok 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di